Kita akan mulai dari awal materi ini. Ya. Bapak Ibu sudah hari ini kita akan bahas tentang strategi cerdas dalam menggunakan harta tanpa drama pajak. Kita tahu ya, saat ini Bapak Ibu pasti sudah punya ekspektasi gimana sih mempertahankan harta tanpa kena pajak yang berkepanjangan ya. Apalagi di era Cortex dan ada implikasi yang perlu kita waspadai. Tentunya Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut seminar saya sebelumnya, tak kenal tak sayang, yang sudah kenal saya sudah ada yang nyayangin. Oke ya. Nah yang pasti eh, dengan latar belakang saya di dunia accounting dan finance sampai dengan memahami tentang inheritance dan dari financial planner juga sehingga saya memahami itu sekitar lebih dari 30 tahun ya. Saya sudah lebih dari mendekati 500 klien. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu nanti kita bisa ngobrol lagi. Dan saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk hari ini, Bapak Ibu bisa absen. Saya isi di chat ya. Saya isi di chat untuk apa namanya? Saya kirim di chat untuk isi linknya ini ya. Bapak Ibu bisa mengisi supaya nanti di akhir sesi saya akan undi. Maaf. Nanti bisa ngisi untuk nanti ikut undian ya di akhir sesi sampai eh, selesai. Oke, saya langsung lanjutkan lagi materi hari ini tentang strategi melestarikan harta ini dilatar belakangi dengan banyak orang yang saat ini ya dibilang orang kaya atau istilahnya berkecukupan lah ya, yang paham gimana mengembangkan hartanya, mengkreasikan ya, gimana dia bekerja, mengumpulkan harta, dikembangkan, diakumulasi. Namun kadang-kadang suka lupa dengan yang namanya preference atau memastikan tetap dilestarikan. Kadang-kadang jarang dipikirkan, dipikirnya kalau misalnya nanti mau ditinggalin kan istri dan anak sudah punya banyak rumah dan segala macam. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Banyak hal harta itu ternyata bahasa lainnya disebut, kalau saya sebut kanker ya. Kalau harta itu bisa jadi kena kanker karena masalah di harta itu sendiri. Nah, hari ini saya fokus pada masalah perpajakan. Jadi banyak kasus ya, karena misalnya perselisihan warisan, perselisihan masalah dengan keluarga, itu nggak terlalu saya bahas hari ini. Tapi saya fokus pada pajak ya. Jadi pemahaman pajak bukan soal penghasilan aja, ternyata ada pajak lain nih yang berlaku secara internasional yang mana Indonesia juga memperlakukan perlakuan terhadap pajak atas harta ini. Sehingga akan mempengaruhi pelestarian harta kita untuk generasi selanjutnya. Karena kan kita tahu ya harta itu nggak bisa kita bawa ke dunia lain itu ketika kita sudah tutup usia. Tapi pada saat kita tinggalkan, kita mungkin nggak tahu. Tapi pada saat kita sekarang bisa menyadarinya, itu eh, mengurangi akan resiko-resiko akan perpajakannya kelak. Jadi itu yang akan saya bahas hari ini. Terus latar belakangnya, pada saat saya mulai mempertimbangkan materi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini, itu karena dari survei menunjukkan bahwa hanya 30% keluarga yang istilahnya berkecukupan lah, yang ada dibilang kaya, pokok berkecukupan, mampu mempertahankan kekayaannya sampai ke generasi kedua itu cuma sampai 30%. Jadi dari sekian banyak orang yang punya kemampuan ini tadi ternyata bisa mewariskan ke generasi ketiga, kedua itu apalagi generasi kedua cuma 30% dan generasi ketiga cuma 10%. Contohnya saya sendiri, saya sudah masuk generasi ketiga istilahnya dari nenek kakek saya. Saya aslinya orang Malang.
kalau Bapak Ibu ke Malang suka naik becak, itu sebagian besar bikinan kakek saya. Jadi, tapi sebanyaknya becak yang dimiliki kakek saya ataupun ya istilahnya di Kota Malang bukan bukan sebagai orang yang ya cukup lah, tapi kenyataannya tidak ada yang diwariskan ke saya tuh gitu. Jadi ya karena tadi banyak orang cuma mikirin cuma sampai dirinya sendiri, kadang sama anak aja belum tentu kebagian. Belum lagi terjadi apa rebutan warisan lagi ya. Nah, berarti kita sebagian besar jutawan saat ini tidak mewarisi kekayaannya secara signifikan dan tinggal sisanya doang. Saya rasa kita semua yang ada di sini mau belajar nggak akan itu ya yang terjadi. Kita harapannya yang kita sudah dapatkan hari ini bisa kita pertahankan untuk ke selanjutnya. Jadi pada waktu ngomongin melestarikan harta, karena kan kita nggak bisa hidup selamanya di dunia ini, tapi pastinya bicaranya adalah gimana ke generasi selanjutnya ya. Nah, ada 5 hal yang perlu akan saya bahas. Pertama tentang the greatest wealth transfer yang akan terjadi. Bahkan juga kita tahu adanya 360 derajat overview dari Cortex dan adanya warisan itu ternyata juga banyak yang kena pajak dan banyak orang yang nggak paham. Dan ada hal yang good newsnya itu ternyata dari sisi pajak pun sebenarnya ada sisi yang bukan objek pajak. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir mungkin sempat ikut seminar saya UMKM kemarin, saya juga udah reminder bahwa kita mesti belajar tuh memanfaatkan bukan objek pajaknya karena seperti tagline saya di sini rich from free tech karena saya ingin sekali kita semua ini kaya dari orang yang pajaknya itu bahkan nggak bayar gitu ya kan. Karena apa? Karena free tax tadi, karena kita bisa melestarikan dan menyiapkan harta itu nggak sampai habis ke generasi selanjutnya. Pada saat diselesaikan ke generasi selanjutnya. Nah, untuk itunya ada satu ide yang disebut dengan memanfaatkan bebas pajak dari instrumen pendamping hartanya. Nah, langsung aja ke materinya hari ini. Pertama kita bahas tentang the greatest wealth transfer. Ada yang Bapak Ibu sudah pernah tahu, ini ada di Google ya. Saya cuma belajar dari Google aja, ternyata bahwa generasi ada gap yang terjadi antara generasi dari generasi ke generasi terutama dalam hal wealth ya dalam artian ke orang-orang kaya yang saat ini tertinggi adalah hampir lebih dari 50% adalah level baby boomers yaitu yang lahir di bawah tahun 64 dari 46 sampai 64. Kalau generation sudah mulai habis ya, tinggal sedikit sekali ya untuk silent generation tinggal 15%. Dan sisanya adalah orang-orang yang di level Gen X yaitu yang lahir 65 sampai 80 termasuk saya. Mungkin Bapak Ibu di sini banyak ya yang masuk di dalam Gen X. Kemudian yang memiliki anak yang juga di level generasi generasi milenial bahkan juga di generasi Gen Y dan Gen Z ya. Nah, ini masih 5% ya mereka yang mengumpulkan kekayaan. Nah, kalau orang yang selevel saya hampir seperempat. Terbesar adalah baby boomers yang mana kita tahu ya kalau orang yang udah mendekati 59, 60 gitu ya, apalagi ini mendekati 70 gitu. Udah pasti kita tahu bakalan akan mewarisi ke Gen X atau ke Gen milenial bahkan ke Gen Y dan Gen Z. Dan diprediksi di 2030 anak-anak milenial ini akan memegang 5 kali lipat lebih banyak, yaitu mereka mendapatkan dari baby boomers ini. Nah, masalahnya kalau dengan adanya anak milenial yang akan siap ini, yaitu adalah mungkin adalah anak-anak kita atau mungkin Bapak Ibu sendiri yang saat ini hadir di sini, pertanyaannya adalah siap nggak kita menerima wealth transfer dari orang yang di atas kita? Dan berdasarkan dari survei, puncaknya nanti di 2030 akan terjadi penurunan secara drastis. Kok bisa? Karena banyak dari generasi milenial atau Gen Y dan Gen Z ini nggak siap, nggak siap. Jadi terjadinya eh, transfer besar-besaran kekayaan dari baby boomer atau Gen X ke milenial ini banyak yang nggak siap.
nggak siap ya mungkin dari sisi dari Gen X-nya, dari sisi dari baby boomersnya atau Gen X-nya tidak menyiapkan dengan baik ke ahli warisnya. Sehingga terjadi penurunan secara drastis. Itu yang akan dikhawatirkan. Oleh karena itu, kita membahas tentang inheritance tax-nya. Yaitu inheritance sendiri adalah yang dimaksud dengan pelestarian harta. Maka di era cortex ini kita tahu banyak implikasi ya. Ternyata kita begitu mengaktifkan cortex kita pun juga bisa membuka profil kita itu disebut dengan 360 derajat overview. Ini sekarang sudah nggak ada kata-kata ini, tapi awal-awal ini sudah dicanangkan. Artinya apa? Dari pihak Fiskus, yaitu dari sisi Fiskus maupun wajib pajak itu akan transparan. Artinya bisa saling lihat, bisa lihat buka. Jadi yang pasti dari profil 360 derajat ini yang paling luar biasa nantinya itu adalah ketika kita masuk ke dokumen kita, di profil kita, masuk di profil saya akan ada pilihan detail bank. Nah, situ ada rekening yang kita sendiri nggak pernah ngisi oleh sistem Cortex yang menggunakan artificial intelligence ini bisa mendapatkan data nama kita bahkan nama seluruh keluarga kita. Jadi ini perlu diupdate kalau memang salah, kalaupun memang sudah bukan milik kita lagi ya bisa dihapus. Tapi yang pasti kita lihat ya artificial intelligence ini sudah mampu untuk mendapatkan data untuk kantor pajak. Jadi kalau kita sendiri nggak lapor dengan benar akan harta kita akan jadi masalah. Yang mana kalau ngomongin harta, ngomongin cortex, itu tuh sekarang ini kita mau nggak mau harus lapor apa adanya. Bahkan nanti di Cortex nanti untuk pelaporan SPT itu ada 33 halaman untuk orang pribadi. Kalau kemarin pakai 1770 SS, lapor cuma selembar. Yang 1770 S itu lapor 3 lembar. Yang 1770 lapornya bisa sampai 5 lembar. Sekarang bukan 5 lembar lagi, 33. Tidak ada yang S atau SS atau 70. Semua akan sama dan diminta mengisi harta secara detail. Dan di sini, ini pun juga udah dari 2022 ya, dikatakan bahwa denda kalau nggak lapor harta, siap-siap dapat surat SP23 alias surat cinta. Yang mana juga di dalam undang-undang sudah dikatakan kalau nggak ngelaporin dianggap akan resiko denda sampai dengan 30% plus sanksi lagi 200% plus sanksi lagi 2 bulan dikali 24 bulan. Nah, walaupun nanti di undang-undang harmonisasi ada pembaruan ya. Dan ini pun juga dari tahun 2019, pajak pun sudah melirik aset di luar negeri. Jadi bukan hal yang baru kalau sampai aset luar negeri atau hari ini WP saya aja, nasabah klien-klien saya handle itu sudah mulai banyak dapat surat cinta hanya gara-gara terima asuransi dari luar negeri, pencairan dana dari luar negeri, punya rekening di luar negeri, punya apapun di luar negeri sudah ketahuan. Jadi kalau nggak dilapor, jadi bukan berarti karena apalagi mentang-mentang pernah tinggal di luar, hartanya di luar lapor di luar, hartanya di Indonesia lapor di Indonesia. Sebenarnya kan salah. Harusnya seluruhnya dilaporkan karena di Indonesia berlaku worldwide income dan segala macam yang kita miliki itu harus dilaporkan sepanjang kita seorang WNI dan sebagai subjek pajak dalam negeri karena kita tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Jadi pastikan kita juga karena menggunakan sistem AEO ini ya dari pertukaran data sudah ada perjanjian di berbagai negara dengan P3B itu ada pertukaran data mereka akan kita akan KPP akan tahu berapa banyak setiap WP-nya punya aset di luar negeri. Dan kemarin memang ada yang namanya tax amnesty atau disebut dengan terakhir di 2020 namanya pengungkapan sukarela ya BPS. Walaupun ada apa namanya kita harus bayar pajak yang dibilang BPS kok kelihatannya murah dibandingkan tadi 30%, tapi tetap pun ketika kita punya piutang di luar yang ada investasi apapun di luar negeri, bentuknya kita menanamkan dana di berbagai macam apa namanya apa namanya yang kita suka menanamkan dana kita secara digital ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri itu perlu kita laporkan secara transparan.
Terus kemudian kita bahas tentang warisan dan pajaknya. Bapak Ibu, tadi saya sudah bahas dari awal, banyak sekali kita pada waktu terjadi eh, the greatest wealth transfer, yang mana pada saat kita masih hidup, itu harta, hutang, pajak, dan biaya kita bisa kelola. Tapi kalau sampai sudah tutup usia, itu masalahnya harta itu menjadi estate. Artinya itu ada rebutan orang. Siapa pemiliknya itu tergantung dari entah surah wasiat, entah hukum waris, entah hukum agama yang menentukan. Bahkan hutang pun akan jatuh tempo. Ada klien saya, salah satu nasabah saya yang kebetulan dia itu punya kredit di bank dan ke waktu itu untuk usahanya. Biasanya didampingi oleh asuransi karena bank ini tidak bisa mengasuransikan beliau karena dia sudah punya sakit jantung. Akhirnya ya udahlah, nggak pakai asuransi. Tapi nyatanya pada waktu belum selesai masa pelunasan hutangnya, taruhlah baru 1 tahun lebih berjalan, tiba-tiba tutup usia. Nah, hutang ini kan diwariskan harus dibayar lunas, jatuh tempo. Walaupun istrinya bilang, oh ya usahanya saya lanjutkan, berarti nanti hutangnya saya lanjut. Ayo bang, silakan tetap lanjut, saya akan angsur. Oh nggak bisa, bang langsung menolak. Kenapa? Karena hutang itu harus dilunasi dulu. Nggak bisa tetap atas nama dari orang yang sudah meninggal. Jadi harus tutup dulu, harus tutup, harus dibayar baru buka baru gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan hutang jatuh tempo. Pajak pun harus tetap berlanjut sepanjang usahanya masih nempel di NPWP pribadinya, kemudian apa namanya masih terus berjalan. Saya berapa hari ini banyak yang konsul sama saya rata-rata usaha yang tetap dilanjutkan ya dengan NPWP dari orang yang sudah meninggal yang disebut dengan warisan belum terbagi. Nah, hari ini sudah ada pemadanan dengan NIK. Tentunya kalau nggak pernah melaporkan diri kepada KPP bahwa sebenarnya itu WP-nya sudah tutup usia dan sudah menjadi warisan belum terbagi, hari ini Cortex pun nggak bisa diaktifkan karena sudah harus sinkron dengan NIK. Otomatis kan NIK-nya sudah nggak ada lagi gitu kalau orang sudah tutup usia. Pajak harus tetap dilanjutkan sampai orang tersebut itu NPWP-nya ditutup. Dan biaya hidup tentunya ya, kan pada waktu keluarganya itu harus tetap tetap keluarganya harus melanjutkan hidupnya. Jadi pada waktu terjadi transfer harta ini, yang ditransfer adalah harta bersih, mana harta potong dengan hutang. Dan itu butuh yang namanya administrasi. Belum lagi kalau namanya beda. Jadi ada pewarisan yang panjang dan lebar gara-gara di sertifikatnya namanya sama KTP-nya beda banget. Nama ahli warisnya juga beda banget. Nama nulisnya di sertifikat asal-asalan. Nah, itu juga masalah. Butuh waktu juga ya, karena kan tidak bisa langsung dicairkan. Dan yang pasti pajak ini, pajak penghasilan dengan pajak atas warisan beda lagi. Ada biaya pajak tambahan pada saat terjadinya transfer aset. Pajak apa nanti akan saya bahas. Yaitu 3 hal. Pajaknya ini yang perlu saya bahas bukan hanya terhadap warisan, tetapi saya ambil dari namanya taksonomi pajak, yaitu atas kekayaan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang pajak penghasilan PPh 21, 2, itu intinya semuanya pasal PPh itu pajak atas penghasilan. Nah, hari ini kita bahas bukan pajak penghasilan ya Bapak Ibu. Jadi kita hari ini akan membahas tentang bagaimana perpajakan yang terjadi terhadap harta. Yang pertama adalah yang berdasarkan dengan aset atau kekayaan bersih. Kita tahu bahwa kemarin-marin sudah ada dilakukan tax amnesty, yaitu yang berdasarkan kekayaan bersih. Jadi kalau hartanya masih hutang, ya hartanya yang akan dikurangi dengan hutang, jadi nilai bersih dari hartanya. Nah, itu pun juga terjadi di Indonesia di melakukan tax amnesty, dan ini pun aset based tax ini berjalan di 2015 pernah, di 2020 disebut dengan PPS, yang di tahun ini ada banyak yang mengharapkan ikut lagi gitu ya. Nah, tapi itu kan masih belum tahu, walaupun di Undang-Undang Harmonisasi untuk pajak ini sudah tetap disiapkan. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukannya tax amnesty di Cortex. Yang berikutnya adalah transfer aset.
Jadi kita bicara lagi tentang kekayaan, tentunya nggak bisa atas nama orang yang sudah tutup usia atau niknya yang sudah mati. Tentunya harus dipindahkan. Nah, dipindahkan ini ada dua cara. Pada waktu memindahkan masih hidup disebut dengan giving tax, sedangkan pada saat meninggal namanya inheritance tax, yang disebut dengan pajak warisan. Walaupun di dalam pajak penghasilan warisan itu bebas pajak, tapi ada syaratnya gitu ya. Nah, terus kemudian eh, transfer aset ini ada beberapa hal yang kena itu adalah tanah dan bangunan. Untuk hal dalam bentuk uang, dalam segala macam itu memang bebas pajak ya. Tapi untuk tanah dan bangunan itu sebenarnya bebas, tapi ada syaratnya. Terutama adalah kita harus mengajukan SKB untuk surat keterangan bebas. Hari ini, per hari ini baru keluar dari DDTC, ada peraturan yang diperjelas tentang pewarisan ini untuk pengajuan SKB ini. Itu berlaku hanya tanah dan bangunan sekali lagi. Sebenarnya yang dibayar itu adalah pengalihannya atau perubahan namanya plus kepada waktu yang memberikan dan yang menerima gitu ya. Dua-duanya kena. Nah, cuman yang memberikan bisa dibebaskan dengan syarat tertentu. Untuk yang terakhir, pajaknya adalah capital gain tax. Jadi selain asetnya ada transfer aset, ada lagi namanya capital gain. Nah, capital gain ini yaitu pajak atas keuntungan dari atau kenaikan dari nilai suatu aset pada saat dialihkan ya. Jadi pada saat kita punya logam mulia, pernah kita simpan, kita catat di dalam SPT kita belinya dulu harganya masih 1 juta. Terus tiba-tiba kita akan jual dengan harga yang hari ini tentunya. Nggak mungkin kita harga kemarin dong, pasti harga hari ini kan. Harga hari ini misalnya 1,9 taruhlah ya. Berarti ada untung 900.000 per gram. Nah, Bapak Ibu pada waktu mencairkan berapa gram? Nah, itu disebut dengan capital gain atau keuntungan dari menjual harta. Nggak hanya logam mulia yang berlaku, mata uang asing. Nggak hanya mata uang asing, seluruh aset yang kita miliki di luar negeri ketika dijual, kebanyakan kan pasti untung ya. Beberapa klien saya pernah gara-gara tahu adanya inheritance tax yang sangat tinggi dan tahu ada capital gain-nya, akhirnya dia mencoba untuk menjual tanahnya di Amerika. Nah, wow, luar biasa ternyata di sana pajaknya cukup gede. Sampai mencapai 45%, jadi hampir separuh dari nilai hartanya. Ya untungnya dulu beli 100.000 US, dijualnya laku 800.000, tapi net yang dia terima cuma 400.000 something. Lumayan ya pajaknya ya. Jadi pastikan kalau punya harta di luar negeri pun juga pada waktu dijual ya memang untung karena ada pajak yang lumayan gede. Ada beberapa negara yang akan ada pajak tinggi, tinggi nanti saya akan bahas juga. Nah, kita tahu ya berbagai macam aset, ada yang liquid, ada yang tidak liquid. Yang tidak liquid ya tentunya tanah, rumah, ruko, aset di luar negeri, apartemen. Yang liquid ini. Nah, untuk aset yang liquid ini terus terang ini adalah yang cukup mudah untuk dicairkan dan mudah untuk diwariskan karena ini tidak mengandung pajak, bebas pajak alias ya. Tapi pada saat yang ini nih, yang saya bilang non liquid ini yang resikonya lumayan besar, bahkan pajaknya harus disiapkan. Jadi bahkan keuntungan terutama yang dari luar negeri ada surplusnya. Itu disebut dengan waktu dilipat gandakan, jangan sampai kita lupa kita declare di SPT kita karena akan kena aset karena tax yang berdasarkan aset tadi adanya. Terus ada juga yang capital gain-nya bahkan transfer aset. Jadi ketiganya dari harta itu, ketiga tadi jenis itu berkenaan dengan seluruh harta yang kita miliki. Nah, untuk aset based tax adalah seperti kita tahu yang terakhir dan itu masih berlaku sebenarnya Bapak Ibu kalau buka Cortex untuk masalah tentang eh, apa namanya PPS itu bisa dilaksanakan kapan aja Bapak Ibu. Jadi nggak usah nunggu TA ketiga. Karena Pak tarifnya ketiga saya nggak yakin lebih murah dibandingkan PPS. Karena PPS itu atas harta yang diperoleh pertama sebelum 2015 atau yang diperoleh 2015 sampai 2020. Anggaplah harta itu memang didapat dari 2016 sampai 2020 ya silakan ikutin kebijakan dua yang mana antara hartanya di 12 sampai dengan 18. Kalau yang di bawah 2015 antara 6 sampai 11%.
Nah, itu kita boleh melakukannya. Kemarin saya di Desember baru ini juga ada klien saya yang memang tidak mendeklar dengan baik dan akhirnya ketahuan dapat surat cinta, ketahuan ada depositonya cukup tinggi yang nggak dilapor. Nah, cara yang terbaik adalah ya ikut PPS. Jadi sebenarnya namanya mengungkapkan secara sukarela, membayar pajak secara sukarela dan nilainya dari 8% dari 12 M lumayan 1 M lebih. Tapi nggak ada denda lagi. Ya pasti kan lebih baik ikut PPS kalau Bapak Ibu memang ada aset yang masih ketinggalan dilapor. Nah, ini kebijakan satu yang memang kemarin itu ada sanksi administrasi segala macamnya itu lebih baik daripada kena sanksi, mendingan kita melakukan PPS ini. Dan dari DJP sendiri, dari kebijakan satu itu kan kemarin ada jenjang seperti ini ya, 12,5, 30 sampai 25% tergantung Bapak Ibu melaporkan SPT-nya kalau sebagai karyawan pasti kena 30%. Kalau sebagai UMKM dapat bayar 12,5%. Nah, ini juga ada sanksi. Nah, daripada kena hal-hal yang seperti ini semua, bahkan ditemukan ada harta lain, kenanya sanksi 30% dan ada faktornya pengalih dari dendanya, mendingan kita bisa ikut apa namanya tax amnesty itu ada di mana Bapak Ibu bagian ke laporan SPT. Nah, di situ ada disclosure incorrection atau sekarang namanya pengungkapan harta. Tinggal isi di situ dan bisa dilanjutkan. Jadi sebenarnya di Cortex itu sudah tersedia. Nanti caranya seperti ini ya, tinggal create apa namanya create laporan dan diisi segala macam apa harta yang mau dilaporkan. Ya seperti ngisi PPS pada umumnya. Nah, untuk yang ketiga ya, capital gain tax-nya itu penghasilan lainnya adalah atas keuntungan dari menjual harta. Saham luar negeri juga termasuk, obligasi luar negeri termasuk, berbagai macam instrumen pokoknya di luar negeri kena di dalam keuntungannya kena. Kenanya apa? Progresif. Keuntungan selisih kurs juga progresif. Keuntungan dari hibah, nah ini kemarin juga ada klien saya yang diskusi apa ketemu saya, ketemu saya ya waktu di Malang. Itu tuh dia ceritanya ada eh, kasus dia karena nggak paham tentang eh, masalah ini ya, sehingga notaris itu, karena kan dia punya 3 rumah gitu ya, punya 3 rumah, anaknya 3. Inginnya si anak yang orang tuanya ya rumah yang pertama dikasih anak pertama, rumah yang kedua dikasih anak yang kedua dan seterusnya. Tapi karena nggak pernah bikin wasiat, ketika tutup usia pasti seluruh hartanya berdasarkan hukum waris. Yang mana hukum waris itu berbicara kalau dia tidak apa namanya ibunya nggak ada bisa harta apanya, maka ibunya punya hak 50% adalah hak dia, yang 50% adalah harta waris. Dari harta waris itu dibagi 4, dari 3 anak plus ibunya. Dan 50% otomatis masing-masing dapat 1/8 harta waris. Sedangkan ibunya dapat milik sendiri 50% dan 1/8. Nah, kalau ibunya ingin, tadi bilang udah terlanjur pakai nama 4 nama, karena itu harus menjalankan secara harta waris, baru bisa namanya yang atas rumah pertama ini baru akan dihibahkan. Ya udah, yang ibunya melepaskan, nggak mau diambil, mau dikasih ke anak pertama. Jadi otomatis supaya nanti nggak perlu bayar lagi harta waris lagi ketika ibunya tutup usia. Dia mau pakai nama eh, anaknya, jadi dia bikin hibah. Tadi sekali lagi hibah antara orang tua anak itu masih bebas pajak. Tapi ketika apa namanya ini antara adik dan kakak, nah ini jadi masalah. Jadi eh, klien saya ini akhirnya kena penghasilan lain-lain atas hibah dari rumah yang diwarisi karena dari hibah orang dari kakak adiknya. Dan di dalam jeleknya di dalam hukum surat keterangan warisnya waktu mau dibalik nama ada ditulis bahwa dihibah dari adiknya ke kakaknya sehingga terjadilah ya udah karena namanya hibah ya bayarlah total penghasilan dari nilai rumahnya. Kalau misalnya rumahnya itu ada nilai senilai 12 M, lumayan kalau dia dapat hibah dari kakak adiknya 1/8-nya aja dari sekian itu sudah berapa jumlahnya. Lumayan gede itu akan kena pajak progresif. Nah, sama juga dengan keuntungan-keuntungan tadi di hibah ya.
hibah itu dianggap keuntungan karena hibah dari kakak adik itu kena pajak. Terus dari paman tadi juga kemarin ada yang diskusi sama saya, beliau masih single ya, bukan single, menikah tapi tidak memiliki keturunan. Akhirnya pengennya nanti hartanya mau dikasih ke siapa nih? Kasih ke ponakan-ponakannya gitu. Karena kebetulan dia nggak punya orang tua lagi dan bahkan kakak adiknya juga dianggap sudah cukup, dia pengen belinya ke ponakan. Nah, ponakan ini akan kena penghasilan atas harta yang diwariskan juga gitu. Jadi sangat problem sekali. Bahkan tambahan dari kekayaan itu yang dari penghasilan yang belum dikenain pajak yang lain. Jadi ini sangat sangat senang ya orang pajak itu ketemu ketika ada masalah-masalah ini. Karena pajaknya apa? Nggak bisa dihindari, pasti kenanya ke progresif. Jadi itu perlu hati-hati ya. Di bagian mana ketika harus pembetulan SPT di bagian di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin misalnya emasnya sebenarnya bohongan gitu ya, saya nggak tahu pada waktu melapor SPT benar apa salah. Kalau misalnya ada yang pernah sempet TA, emasnya banyak banget, itu tulis 3M gitu ya. Nah, ketika kenyataannya nggak ada emasnya, nah itu hati-hati ya. Ketika mau dihilangkan, mau dirubah jadi harta lain, pastikan itu ada resiko keuntungan dari menjual hartanya. Jadi misalnya dulu di TA 2015 nilainya emasnya 1 miliar, padahal harga emas waktu itu taruhlah 100.000 gampangnya ya. Berarti ada berapa gram, 1.000 gram gitu ya. 10.000 gram. Nah, otomatis hari ini harga emas misalnya dari 100.000 udah jadi 1,9 berarti keuntungan 1,8 dikali 10.000. Wow, itu berapa tuh 18 M sekian tuh yang dianggap sebagai pajak penghasilan yang kena capital gain atau kenanya pajak progresif. Diisinya di bagian ini. Tuh ya. Nah, tadi progresifnya ini ya dari 60. Kalau emang nggak punya penghasilan yang tidak final lainnya, maka ini progresif dari start 5% sampai dengan 35. Tapi kalau tadi itu hanya gara-gara LM yang nggak dilapor itu, resikonya adalah sampai dengan 35%. Padahal sebenarnya emasnya bohongan, gara-gara cuma mau dihilangin jadi harta lain. Itu sudah pasti SP2DK-nya nongol, dan kita pasti dapat teguran untuk bayar denda pajaknya. Nggak bisa menghindar ya. Dan wealth transfer juga eh, terjadi pada saat tadi itu ya, bea atau atas berupa properti saat ini. Bea ini BPHTB. Jadi pada waktu melepaskan BPHTB-nya itu harus mengajukan SKB. Nah, tapi untuk beanya, warisan atau hibah, giving tax atau inheritance tax tuh tetap harus bayar. Hibah bukan dari saudara, keturunan juga dari satu derajat akan kena. Hibah dari lintas generasi, dari kakek ke nenek juga kena. Warisan yang belum dicatat, terutama hari ini, tadi saya bilang ya, mungkin kalau level baby boomer pernah punya banyak kekayaan, tapi nggak pernah ngelapor. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu banyak yang nanya saya, kalau mama papa saya punya rumah, tapi dia apa namanya nggak bekerja lagi, apakah harus bikin NPWP? Ya, mungkin saat ini nggak perlu bikin NPWP. Saat nanti harus dihibahkan ke anaknya, ke adik kakaknya, ke anak-anaknya. Maksudnya dari hibah dari orang tua ke anak-anaknya. Nah, inilah yang akan biasanya notaris itu akan minta dibuatkan NPWP. Karena nggak bisa sekarang itu proses tanpa NPWP. Ditambah lagi kalau nggak pernah lapor SPT, nah itu ya bisa sih pengakuan bahwa apa minta surat keterangan bebasnya karena nggak punya karena itu memang perolehnya dari kapan gitu. Jadi kalau saat ini orang baby boomer atau apalagi Gen X sudah pasti nggak ada yang nggak punya NPWP. Pasti harus melaporkan SPT-nya apalagi akan mewariskan hartanya atau menghibahkan kepada eh, anak-anaknya ya. Nah, inheritance tax ini adalah sesuatu yang sangat dibenci ya. Bukan pajak yang disukai, nggak populer ya. Banyak orang yang nggak tahu baru sadar ketika ada keluarganya yang tutup usia. Karena pajak warisannya dianggap sangat kejam, karena munculnya pada orang sudah sedih, sudah berduka, kehilangan, malah harus bayar atas rumahnya yang dia tinggalin, dia harus bayar pajaknya. Yang disebut dengan tadi itu BPHTB dan BPHTB. Dan ini pun nggak hanya terjadi di Indonesia. Bapak Ibu kalau yang hari ini punya harta di luar negeri, beberapa negara memperlakukan
saat terjadi terhadap transfer tax, terhadap transfer asetnya, misalnya dari kemarin juga ada yang ngobrol dengan saya, anaknya dia punya banyak rumah di Australia, ketika ingin mewariskan kepada, gak usah mewariskan, menghibahkan aja, kena yang namanya wealth transfer tax ini. Jadi di beberapa negara berlaku ya, berlakunya atas, nggak bisa dianggap hibah yang gratisan kayak di Indonesia. Jadi di Indonesia itu masih lebih murah. Di luar negeri itu pajaknya sampai eh, sudah 2 digit ya, 2 digit bahkan lebih dari 30%. Sedangkan Indonesia itu cuman 2,5 dan 5 gitu ya, masih murah banget. Dan bahkan hibah pun kadang bisa digratisin gitu, warisan juga bisa digratisin. Kalau di sana nggak bisa, di Australia nggak bisa. Beberapa negara berlaku yang namanya inheritance dan estate tax. Ditambah lagi banyak mereka tax yang nggak hanya inheritance, ada estate-nya, ada probate-nya, wah panjang dan lebar. Nah, ini berlaku di Indonesia dulu ya, saya bahasnya bahwa tanah dan bangunan itu peralihan hak itu kan pada saat terjadi jual beli terhadap hibah dan warisan ya, pada waktu tanah dan bangunan. Semuanya itu ada biaya selain kepada pajak, ada biaya PNBP ya, pajak apa bukan penghasilan apa namanya, PNBP ya, yang bukan pajak ya, penghasilan negara bukan pajak. Yang mana biasanya notaris yang bayarkan senilai 1%-an gitu ya. Terus ada biaya di luar investasi kalau pada waktu kita punya tanah dan bangunan untuk merawat, bayar PBB-nya setiap bulan aja udah gede gitu ya, tiap tahun sorry. Kemudian resiko atas tanah dan bangunannya kalau misalnya sampai kena besit atau kena di apa namanya dikuasai oleh pihak lain gitu ya, itu kan pengusirannya butuh biaya. Peralihan hak atas tanahnya yang tadi pasti kena ya. Rata-rata biaya untuk PBB pun naik ya, sampai dengan 2% per meter persegi. Nah, pajak PPHTP ini adalah pajak yang pada saat kita melepaskan. Jadi yang memberikan atau yang melepaskan pada waktu jual beli dia melepaskan berarti dia menjual, ada pajak jual 2,5%. Nah, untuk si pemberi waris atau pemberi hibah 2,5% ini bisa mengajukan SKB. Nanti bisa lakukan melalui Cortex. Kalau yang dulu-dulu selalu lewat manual, harus datang ke KPP, ada form dan berbagai macam persyaratan yang harus diikuti gitu ya. Kemudian untuk BPHTB ini pajak pembelinya adalah 5%. Yang mana pada waktu si menerima waris, menerima hibah, membeli gitu ya, itu sama menerima ya. Itu kena bea. Beanya terhadap Pemda bayarnya ya. Dan itu pun dipotong NPO PTKP. Jadi ada eh, apa namanya nilai yang penghasilan tidak kena pajaknya. Kalau yang hibah dikurangi 60, kalau meninggal dipotong 80. Kecuali di negara di Indonesia, di Jakarta ya bisa mencapai 250 juta sampai 1 miliar kalau rumah pertama bahkan tidak bayar gitu ya. Nah, ini bisa dibebaskan juga untuk di Jakarta yang saya tahu. Di beberapa kota yang lain tuh nggak ada. Nah, untuk hal ini itu nggak bisa dilewatkan. Apalagi terjadi pewarisan atau hibah yang terpaksa harus balik nama artinya. Nah, itu tetap harus membayar. Jadi nggak bisa menunda. Jadi itu yang terjadi atas bea tanah dan bangunan. Bagaimana dengan harta yang lain, tabungan dan segala macam? Tabungan nggak ada pajak ini ya. Tabungan itu bebas pajak. Nanti saya akan bahas di sini. Ditambah lagi kita punya tanah dan bangunan tuh resikonya banyak ya. Ada ketika nggak masih menjadi warisan tidak terbagi, artinya belum dibalik nama. Itu ada proses perlu waktu cuma maksimum 30 tahun akan jadi milik negara. Dan hari ini sudah banyak ya berita-berita kalau sertifikat yang dimiliki sebelum tahun 1991 segala macam harus diperbarui, itu udah jadi satu hal yang penting ya untuk kita aware tentang sertifikat rumah yang kita miliki. Bahkan kalau yang masih belum jadi sertifikat hak milik ataupun HGB itu juga segera akan jadi milik negara karena masih petok C atau petok B atau petok D lah. Itu segala macam harus segera disertifikatkan. Nah, rumornya sih ada gratisannya ya. Nanti silakan dijalankan sendiri. Saya bukan ahli hukum, jadi saya cuma bisa kasih advice ya. Nah, ini di negara lain itu untuk terima warisan atau inheritance tax-nya itu mencapai sangat tinggi. Contohnya di sini orang dari pemilik Samsung
maupun dari LG pun mereka lumayan ya bayar pajaknya sampai gede sekali, sampai miliaran gitu ya. Nah, bahkan di beberapa negara, ini saya tunjukin yang saya belajar dari sertifikat dari Estate Planning Management Internasional, di Prancis tertinggi 60%, di Jepang sampai dengan 55%, di Jerman 50%. Walaupun di beberapa negara itu seperti di Malaysia dan mereka itu mereka ada tiringnya ya, ada minimum berapa kena berapa, minimum berapa kena berapa. Tapi intinya lumayan besar, yang pasti lebih besar dibandingkan di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu memang berniat punya harta di luar negeri, mungkin boleh dipertimbangkan hal ini. Siapkan dana untuk ahli warisnya menerima harta tersebut. Jangan sampai ninggalin harta, dipikirnya nilai hartanya akan berlipat-lipat, padahal bikin menyusahkan keluarganya. Nah, demikian juga pajak usaha pribadi gitu ya, tetap juga harus tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus tetap berjalan sampai NPWP-nya ditutup. Pewarisan atas harta di usaha juga bebas pajak bila pencatatan hartanya juga benar. Jadi meskipun usaha itu memang bebas atas usaha ketika diwariskan ya, karena yang kena kan cuma tanah dan bangunan sekali lagi. Tapi hutangnya tetap harus dibayarkan oleh ahli waris. Nggak bisa utang pajak, mau utang apapun harus dibayarkan. Tadi ya, ketika terjadi perpindahan harta, itu semuanya pasti akan nilai bersihnya doang. Jadi jangan sampai cuma sisa-sisanya doang yang dikasih ke anak-anak kita. Tadi yang saya jelaskan tadi ya ada butuh administrasi, waktu, dan pajak. Seperti contoh, saat dari lahir sampai dengan seorang tutup usia, kita bisa membangun berbagai macam prosperity kita. Nah, namun pada kenyataannya, nggak ada tuh yang cerita katanya hartanya bisa diwariskan sampai 7 turunan gitu. Karena yang saya tahu kalau mereka nggak melakukan financial planning yang benar, bahkan mereka nggak menyiapkan apa namanya estate planning yang benar, untuk hartanya bisa sustainable atau bisa menjadi punya wealth preservationnya, maka restnya nggak akan jadi rest in peace, yang ada rest in problem. Karena apa? Karena nggak pernah memikirkan kondisi saat kita masih hidup, saat kita masih sehat, kita bisa memilih kita mau kemanakan, kita mau diversifikasikan diversifikasi harta kita kemana gitu ya, terutama jangan sampai eh, bukan resin plus tapi resin problem ya. Jadi kita harus persiapkan namanya apa? Estate dan inheritance planning yang kita bahas hari ini. Kalau legacy itu ya berbagai macam yang kita ingin wariskan, barangnya apa. Tetapi yang pasti estate-nya harus kita siapkan dari sekarang. Jangan sampai jadi problem. Ya seperti ini juga ya, kita sudah nampung berbagai macam harta yang kita punya, ingin kita kasih, kita planning untuk orang kita cintai, bahkan ada yang kita mau charity juga. Nah, kenyataannya kita ingin menghasilkan semaksimal mungkin, jangan sampai bocor karena hutang, karena pajak, karena masalah-masalah juga pada saat tutup usia, belum sakit, belum funeralnya, dan segala macam legalitasnya yang berantakan. Jangan sampai itu jadi minimal gitu ya. Kita harapannya kita minimal, bocornya kita minimal, kita berikan apa? Maksimal kepada orang yang kita cintai. Maka bicara mengenai inheritance itu adalah kita ingin melestarikan dari sejak kita masih mulai bekerja gitu ya sampai kita pensiun. Bahkan pensiun pun kadang-kadang buat kita nikmati kita pun habis ya. Bahkan pada saat kita sudah tutup usia kadang-kadang cuma sisanya doang. Bahkan ada yang nol atau ada yang ninggalin masalah atau jadi minus. Harapan saya Bapak Ibu hari ini kita aware bahwa siklus kekayaan itu jangan sampai akhirnya jadi nol kepada orang yang kita cintai. Nah ini proses SKB-nya itu dengan cara mengunduh di bagian layanan ya. Bapak Ibu bisa lihat di DTC baru hari ini diwartakan. Ini cara syaratnya ini. Saya nggak bahas panjang lebar tentang SKB. Nah, untuk good news-nya adalah yang pasti di dalam perpajakan ini seperti yang kalau Bapak Ibu ikut seminar saya di UMKM, ada pajak yang final, ada non final, ada yang bebas pajak, artinya bukan objek pajak. Nah, ini yang ingin saya bahas panjang lebar. Yang mana itu ada di pasal 4 ayat 3.
baik di sebelumnya yaitu Undang-Undang KUP maupun diperbarui di Undang-Undang Harmonisasi Nomor 7 ini yang 2021 tetap di pasal 4 ayat 3 yang bunyinya dikecualikan dari objek pajak termasuk bantuan, sumbangan, hibah, warisan itu semua ada di sini. Nah, ada satu hal yang paling bagus adalah di pembayaran dari perusahaan yang memang mengembangkan dana kita atau kita diversifikasikan untuk resiko kita sakit, resiko kita kecelakaan, atau resiko kita meninggal, atau bahkan memberikan beasiswa dan segala macam itu tuh bebas pajak. Dan di sini termasuk juga dui guna. Di huruf ini juga eh, jelas penggantian santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi ini diperjelas di bagian bagian apa namanya lampiran bawahnya ya. Kata-kata dui guna itu dijelaskan di sini ada. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang ada yang agen asuransi bisa mempertegas yang di bagian lampiran. Lampiran itu di huruf E 4 ayat 3 tadi ada kata-kata dui gunanya. Jadi memang agak nggak sinkron di antara bagian atas sama bagian bawah. Tapi dipertegas lagi di PMK 168 nantinya. Dan selain itu, yang bukan objek pajak masih banyak. Terutama Bapak Ibu yang mungkin suka main seperti saham di luar negeri, punya aset di luar negeri yang menghasilkan sewa. Banyak hal ya itu penghasil di luar negeri. Penghasilan mungkin dapat dari dividen saham, dari dividen perusahaan sendiri, ataupun juga berbagai macam mungkin punya CV yang akan diambil briefingnya. Itu semuanya juga akan bebas pajak. Khusus untuk dividen dan penghasilan luar negeri, dividennya baik dalam atau luar negeri itu bisa jadi bebas pajak dengan cara melaporkannya ada syaratnya. Syaratnya adalah direinvestasikan dan di reporting. Jadi diinvestasikan di Indonesia, diinvestasikan kembali di Indonesia dan di report. Jadi kalau nggak di report ya harus ya akan kena. Jadi yang salah itu kalau kita eh, investasi tapi nggak di report. Jadi ada selain SPT tahunan tuh ada yang namanya e-reporting di bagian layanan di Cortex. Kalau di DJP nanti saya tunjukin juga di Cortex kayak gimana. Bahkan dividen yang kita dapatkan dari luar negeri syaratnya adalah dividen yang dibagi lebih dari 30% dari labanya. Demikian juga penghasilan yang didapat dari luar negeri adalah penghasilan yang memang kita dapatkan di tahun tersebut. Jadi yang aktif di tahun itu bukan didapat dari tahun yang lalu-lalu gitu ya. Hanya di tahun tersebut. Itu dijelaskan di PMK 18 2021. Nah, kalaupun contoh laporan secara manualnya itu kelihatan di sini. Dividen dari dalam negeri, dari PT mana aja, saham dari bursa efek, saham tidak dari bursa efek, bahkan penghasilan di luar negeri apapun, baik yang kita punya perusahaan maupun kita nggak punya perusahaan. Penghasilan dalam bentuk apapun di luar negeri, non-BUT. Itu tinggal diinvestasikan kemana, itu jelas. Ini semua merupakan apa namanya syarat-syaratnya di sini yang kamu cuma tahu tanggal terimanya kapan, jumlahnya berapa, dalam bentuk mata uang dolar ataupun mata uang lain. Silakan di-declare, kemudian dilaporkan di investasi. Nah, ini kan cara manualnya. Sedangkan pelaporannya tadi kan ada warisan segala macam. Nah, pelaporannya jangan lupa ditambahkan di penghasilan lain-lain di yang termasuk bukan objek pajak. Di sini banyak sekali bantuan, hibah, warisan, prive dari CV kita, kemudian dari klaim asuransi dapat dalam bentuk apapun, beasiswa gitu ya. Misalnya anak kita disekolahkan di luar negeri, tentang dapat beasiswa dari luar, silakan dicatat di sini juga. Kemudian juga yang dari penghasilan yang imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa berupa natura dan lain-lainnya semua di sini yang nggak terdeklar penghasilan yang dari dividen dari apapun dilapornya di sini ya. Jadi pastikan eh, kita menginvestasikannya di mana berbagai macam instrumen keuangan apapun itu sudah bisa masuk baik obligasi, deposito, tabungan, saham, bahkan menanamkan modal kembali kepada perusahaan sendiri atau buka perusahaan baru, bahkan juga kegiatan usaha yang juga ingin melakukan penyaluran pinjaman ke orang usaha mikro, kemudian bentuk investasi lainnya yang juga seperti yang sesuai dengan OJK. Bahkan di sini ada instrumen keuangan lain dalam bentuk pembiayaan dana pensiun, itu di perusahaan asuransi bisa. Yang sebagai macam yang memang disetujui oleh OJK. Jadi ini perusahaannya itu perusahaan yang di bawah naungan OJK ya udah pasti bisa gitu ya.
Dan yang pasti laporkan dalam akhir bulan ketiga dan laporkannya selama 3 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu nanti didapat 2025, jangan lupa maksimum dilaporkan di Maret 2026 nanti gitu ya. Selama 3 tahun. Nah, kalau di DCP, Bapak Ibu masih bisa buka di bagian e-reporting. Jadi buka bagian layanan ada e-reporting, di situ sudah bisa lapor. Tapi yang sekarang sudah bisa lakukan di Cortex dan kemarin diminta dari secara online ya dari DJP Instagramnya diingatkan untuk berdasarkan PM pasal 374 ini memang harus dilaporkan contohnya misalnya dividen didapat 2022 harus dilaporkan 2023, 24 dan 25 tahun ini nanti. Kalau yang didapatnya dari 2023 dilaporkannya 3 tahun 2024, 25 dan nanti 26. Kalau yang dapat dari 24 dilaporkan di 2025 kemarin, nanti tahun depan dan 2 tahun lagi. Jadi harus dilaporkan secara tiap 3 tahun berturut-turut gitu ya. Maksudnya dilaporkannya diinvestasikan di mana gitu ya. Nah kalau di Cortex tinggal mengaktifkan bagian layanan, terus pilih bikin permohonan. Nah pada waktu permohonan ketik aja di sini E gitu ya, pelaporan. Nah itu ada di AS39 langsung diklik nanti isi menunya. Setelah isi menunya kemudian ada e-reporting investasinya, diisi lagi laporan yang diinvestasikan apa, jadi hasil investasinya apa, dan diinvestasikan kemana, kemudian ini laporan dividennya dan diisi yang dapat dividennya dari mana gitu ya. Terus setelah kita beberapa dividen kita laporkan, dapat dari saham apa aja gitu. Kemudian dilaporkan di investasi, pilihannya banyak di sini mau bentuk apa di apa investasikannya dan nanti ada pilihan berbagai macam tinggal sign. Nah, ini kalau naik begitu sign ini harus mengaktifkan Sertel. Nah, statusnya yang pasti sudah tes bayar, tinggal langsung di refresh, langsung bisa sign, terus kemudian sign itu cuma isi paspres ya, makanya harus aktifkan Sertel. Bentuknya seperti ini, kalau laporan begitu kita print untuk bentuk laporannya mirip seperti ini, dan kemudian kita isi tanda tangannya, itu berupa paspor, paspres punya password. Terus Anda bisa lihat di bagian tadi kan pada waktu awal tuh ngisinya di alur kasus ya saya lupa nih. Pada waktu ngisi ini tuh pilihnya di alur kasus ya di alur kasus. Kemudian nanti setelah dapat ini semua bisa dicek di bagian dokumen, tinggal diunduh hasil reportingnya. Nah itu caranya. Nah manfaatkan bebas pajak ini dari beberapa eh, produk lain yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu sebagai sebuah ide. Sekali lagi ini adalah tidak paksaan untuk Bapak Ibu mengambil atau tidak, tapi paling tidak saya ingin Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa banyak produk yang sangat bagus untuk sebagai pendamping harta maupun sebagai jawaban ketika drama pajak tadi kena masalah terhadap aset yang kita miliki. Nah, ada dua cara. Cara pertama, Bapak Ibu yang terutama tanah dan bangunan itu dialihkan ke PT gitu ya, ke badan usaha. Nah, ketika dialihkan ke PT itu kan pasti ada bayar pajak jual beli gitu ya, seolah-olah PT-nya atas nama dari keluarga kita sendiri, sehingga tadi itu kan warisannya kan harusnya beruntun-untun ya, dari nanti kita memberikan kepada anak bayar, anak nanti bayar ke cucunya, cucunya nanti bayar ke buyutnya. Jadi setiap kali ada pewarisan itu akan terus-menerus. Untuk menghindari itu caranya tadi tuh bikin perusahaan. Atas nama siapa? Atas nama ya keluarga kita, suami istri dan anak-anak. Nanti suatu saat suami istri ini juga boleh eh, misalnya ada satu tutup usia ya tinggal diganti karena yang dirubah cuma akta notarisnya pendirian PT-nya, nggak perlu dirubah atas eh, berbagai macam properti yang dimiliki. Sedangkan cara yang kedua adalah, ini butuh biaya cukup banyak. Yang cara kedua adalah menyiapkan pendamping harta yang disebut dengan asuransi jiwa. Preminya itu pasti murah, karena kalau yang ini kan ya memang disiapkannya sebesar nilai jual belinya. Kalau yang ini selain itu juga modalnya yang untuk perusahaan yang bisa mampu menampung dari pemilikan harta itu kan juga ada yang harus ditransfer ya. Nah, sedangkan untuk asuransi jiwa cuman bayar premi yang kecil gitu ya, namanya premi. Untuk mendapatkan sebuah nilai yang disebut dengan uang pertanggungan yang cukup besar.
baik biaya yang akan di cover dari biaya probate nanti. Bahkan kalau di luar negeri ada biaya LOA, LOR, ada gap value, ada pajak lainnya, ada estate tax, ada inheritance tax, ada segala macam. Bahkan capital gain-nya itu akan lebih hemat karena dibayarkan dari sebuah premi yang kecil. Jadi bisa melunasi bahkan termasuk pinjaman-pinjaman kita bisa perhitungkan. Jadi nanti kita akan diskusi kalau Bapak Ibu ingin sekali dihitungkan berapa. Yang pasti di dalam PMK 168 yang terbaru menegaskan di pasal 7 pembayaran asuransi itu merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Dipertegas lagi. Ini kan peraturan yang terbaru lagi. Yang mana dari segala macam eh, kita punya apa akte notaris dan segala macam itu tuh bisa disita. Tapi kalau sebuah kontrak polis itu merupakan smart asset yang bebas pajak, ya kan pada waktu cair nilainya kita bayar premi baru 10 juta, 20 juta, 100 juta, tapi misalnya kan dapatnya 10 M itu semuanya nilainya nggak ada capital gain, totally bebas pajak dan nggak bisa disita ketika ada problem. Jadi juga bebas sengketa karena nanti orang yang menerimanya sudah kita tunjuk. Nggak ada tuh yang namanya, oh ya ini nanti yang terima adalah anak A dan anak B misalnya. Terus nanti tiba-tiba ada pihak ketiga nongol gitu ya. Karena kan kita nggak tahu mungkin pasangan kita pernah punya will yang lain itu menuntut. Itu nggak bisa. Karena dari kontrak polis ini jelas siapa ahli warisnya. Dan cara penghitungannya saya kasih contoh misalnya uang tunai itu memang tidak ada isu untuk kena nilai capital gain. Tabungan juga nggak ada, deposito nggak ada. Sampai itu tergantung nanti perusahaannya itu akan ada apa namanya goodwill-nya nggak gitu ya. Kalau BEJ nah pasti juga itu final pajaknya. Obligasi juga nggak kena. Asuransi ini yang paling bagus ya. Meskipun 150 juta mungkin ada UP yang nilainya besar gitu ya yang akan cair. Sedangkan tanah dan bangunan kita harus hitung nih, misalnya seseorang yang usia sekarang 50 tahun dengan diharapkan nanti misalnya prediksinya hidup sampai tahun usia 90 tahun, berarti sekitar 40 tahun lagi. Kalau aset ini terus meningkat selama 5%, maka yang 2,5 M ini bisa jadi senilai 17,6 hampir ya. Nah, tentunya pada waktu ahli warisnya akan menerima tanah dan bangunan dari rumahnya senilai 17,6 ini atau rukonya atau logam mulia yang nilainya terus meningkat, mata uang asing, apartemen di luar negeri, bahkan tabungan di luar negeri, itu ada resiko capital gain tax-nya ataupun inheritance-nya. Nah, untuk itu kita siapkan senilainya bakal misalnya sekitar 10% karena ada pajak jual beli. Kalaupun yang lepaskan paling enggak biaya balik nama, jadi saya kasih budget 10% itu dari nilai ini totalnya itu kita harus siapkan sekitar 33 M. Gede banget ya. Nah, kabar baiknya kalau kita pakai smart asset, kita nggak harus menyiapkan 33 M-nya ini. Nah, contohnya adalah dari smart asset itu pasti punya sifat ada perlindungan berbagai macam. Yang pasti ada unsur savingnya, ada unsur sharingnya, dan ada unsur perlindungannya, shieldnya. Yang mana contoh nih, ini contoh kalau Bapak Ibu ingin, kalau misalnya ternyata sudah cukup umur nggak bisa membeli asuransi atau sudah punya sakit, biasanya kita bisa belikan sesuatu untuk hari tuanya anak kita atau untuk jaga-jaga, yang mana kalau kita nyimpen uang dolar itu kena capital gain, sedangkan produk ini nggak kena. Contohnya usia 25, ditabungkan selama 3 tahun aja, dari premi hanya 5.500 dalam bentuk US, ada dalam bentuk rupiah. Ini saya kasih contoh yang US aja ya. Kemudian tiap 5 tahun akan terima dana 1.000-1.000. Di tahun ke-20 terima 5.000 dan di usia tahun ke-21 sampai dengan usia 69 anak terima 500 tiap tahun dan usia 70 terima lagi 10.000. Wah, itu banyak sekali ya. Nah, ini kalau daripada mewariskan rumah mendingan duit yang nggak ada habisnya ini ya diwariskan kepada anak-anak. Terus kemudian total manfaat itu bisa mencapai 3 kali lipatnya. Sedangkan ketika tutup usia kapanpun, ahli warisnya akan terima 500. Yang pasti kalau si anak ini tutup usia diberikan kepada anaknya dari si pria ini, berarti cucunya ya, akan terima nggak ada habisnya dan ada uang santunan yang keluar. Nah itu ini semua bebas pajak, nggak ada capital gain-nya. Beda dengan kita taruh uang di bank, ada capital gain-nya. Ada juga saya kasih ide yang lain, yang ini baru keluar produknya. Misalnya nabung dari 5.000 selama 3 tahun
Dan tahun ketujuh kita sudah untung. Untungnya karena dari 15.000 dapat 17.400. Produk yang kemarin 16.800. Ini baru launching hari ini, 2 hari ini. Ini 17.400 keluarnya. Jadi dapat capitalnya 116%. Ini bagus banget. Jadi bisa juga dipakai sebagai salah satu diversifikasi untuk investasi dan untuk daripada capital kena capital gain. Jadi Bapak Ibu silakan boleh investasi yang model seperti ini. Dan juga ada nilai lain dari 5.000, 10.000 sampai dengan 50.000. Jumlah yang didapatkan cukup besar dan itu fix dijamin. Hasil returnnya 116%. Dan ini bebas pajak terhadap selisih kursnya. Nah, kapan waktu yang tepat? Ya saat kita sekarang sehat dan sedini mungkin. eh, yang pasti Bapak Ibu nanti boleh konsultasi sama saya. Oh ya, saya reminder lagi yang ingin dapatkan GoPay, nanti kan saya akan undi di akhir sesi. Saya ini lagi ya, Bapak Ibu yang tadi baru join mungkin nggak dapat ini linknya. Silakan isi linknya untuk daftar GoPay-nya ya, untuk dapatkan undian GoPay di akhir sesi. Dan untuk sesi konsul sama saya berikan free bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang inheritance, tentang perpajakan lainnya. Silakan hubungi saya di sini. Bisa di screenshot, hubungi saya langsung atau kalau Bapak Ibu langsung join di grupnya WAG-nya Inheritance, itu langsung ada saya sebagai adminnya. Atau Bapak Ibu yang sudah join di Tax Haven cukup sih, nggak apa-apa. Ya, itu sih. eh saya mulai jawab ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Oke, di sini pertanyaannya baru ada. Dapat rekamannya Bu Hildan ya. Pasti dapat. Kalau slide-nya tidak. Terus hidup sudah berat, kortek jadi makin berat. Ya, begitulah. Karena memang tuntutan juga makin berat ya. Dari pemerintah sendiri banyak program yang harus dibayarkan melalui pajak. Kemudian Ibu Kurniati menanyakan kalau tanah dimasukkan ke PT ya, statusnya akan jadi HGB betul. Bagaimana biaya perpanjangan HGB dan apakah HGB bisa selamanya atau ada batas waktunya? Namanya HGB kan cuman batasnya setahu saya 20 tahun ya. Nggak tahu kalau besok-besok jadi 30 tahun atau dihapuskan. Itu nanti tinggal regulasi tentang pertanahan nanti yang akan mengupdate ya. Yang pasti memang turun hak, tapi pada waktu nanti 20 tahun lagi akan harus bayar biaya HGB-nya, yaitu juga bisa disiapkan dalam bentuk yang tadi tuh. Ya, jadi siapkan dari mana? Dari mungkin asetnya bisa menghasilkan menghasilkan penghasilan misalnya disewa-sewakan. Itu kan masukin di PT. Di PT pun jadi penghasilannya bersifat final karena cuma bayar pajak 10% atas penghasilan finalnya. Jadi masih lebih oke gitu ya dibandingkan apa namanya dimasukin di pribadi. Tapi itu kan hanya opsi. Kalaupun merasa HGB-nya nggak mau turun hak, kemudian juga bayar pajaknya lumayan gede pada waktu awal mau dipindahkan ke apa namanya ke PT kan butuh biaya jual beli nggak murah saat ini. Nah, lebih murah adalah siapkan pendamping harta. Gitu ya. Itu Pak Bu Tania. Oke. Bu Vinca menanyakan aset obligasi Indon US kalau dicatat di SPTK apakah dikali kurus sewaktu pembelian atau kurus akhir tahun di SPT. Nah, untuk obligasi itu memang cukup berubah ya setiap tahun. Sebaiknya sih nilai yang diberikan oleh bank karena bank biasanya ngasih namanya update portofolionya Ibu Vinca ya. Nanti bisa ditulis. Nah, resikonya memang kalau suatu saat harganya itu lumayan tinggi pada saat dicairkan, itu ada resiko capital gain. Karena kan Indon itu harapannya kan nilai jual sama nilai belinya itu kan berbeda. Walaupun Indon ini kuponnya bebas pajak. Indon ya khusus untuk Indon US ya. Memang cukup tinggi nilainya, tapi ya diversifikasikan. Kalau Ibu Vinca kepingin menyiapkan resiko nanti kena capital gain-nya, ya dari bunga kuponnya, saya banyak nasabah saya yang punya Indon, akhirnya kuponnya dibeliin produk yang tadi tuh. Kan bebas pajak juga. Jadi diversifikasi, ada yang kena pajak, ada yang nggak kena pajak. Gitu Bu Vinca, silakan nanti boleh hubungi saya. Capital gain itu dari selisih kurs apakah harus dihitung
sebagai penghasilan. Dihitung sebagai penghasilan ketika sudah dicairkan, Bu. Ketika berubah. Kalau masih belum berubah berupa indon ya nggak perlu dibayarkan, nggak perlu dihitung saat itu. Jadi eh, belum jadi kena pajak, Bu. Karena kena pajaknya ketika dijual. Pengalihan, bunyinya adalah pengalihan harta. Jadi belum dialihkan ya belum. Artinya dialihkan dari indon jadi tabungan misalnya. Terus atau kalau masih US in US mah masih bisa dipertahankan. Kalau dari indon ke rumah gitu beli rumah, nah itu kan berubah. Indonya berapa US sudah jadi berapa rupiah terus dibeliin rumah. Yang rumah kan pasti belinya bayarnya in rupiah kan. Kecuali beli di luar negeri. Untuk Bu Susilawati menanyakan, setahu saya rekening yang dilaporkan hanya saldo di atas 1M. Apakah kortes semua rekening masuk di bawah 1M juga muncul? Semuanya, Bu. Kalau yang namanya melaporkan harta, bukan hanya harta di atas 1M. Memang OJK mereport di atas 1M, tapi sebenarnya patokannya artificial intelligence itu akan mendapatkan data berapapun nilainya. Jadi nggak dipatok oleh 1M-nya saja. Itu ya Bu Susilo. Jadi sebaiknya tetap dilaporkan secara semuanya ya, jangan ditinggalkan. Jangan dilapor hanya yang 1M-nya doang. Nanti akan jadi masalah. Ini pertanyaan Pak Edgar. Di contoh ayah yang tutup usia lalu rumah diwariskan ke istri dan anaknya. Berarti rumah tersebut dibalik nama ke atas nama istri dan anak-anaknya. Betul. Kalau dia tidak membuat wasiat, tidak membuat surat penunjukan siapa yang sebenarnya rumah ini akan diwariskan ke siapa. Jadi otomatis hukum waris yang bicara. Nah, ketika istri tutup usia akan dikenakan pajak berbeda bila. Betul. Karena si istri ini juga namanya ada. Jadi dua kali bayar pajak warisnya, tapi bukan kalau tadi tuh yang misalnya papa sama mama ini tidak bisa harta, berarti 50% milik istri. Maka yang dikenakan harta waris hanya 50%. Jadi yang 50% nggak bayar pajak. Jadi otomatis kayak dapat diskon 50%. Tapi sebenarnya memang karena harta warisnya cuma 50% yang diwariskan. 50% masih milik istri. Kecuali memang tadi tuh, ternyata semuanya dihibah ke nama satu anak. Jadi semuanya harus bayar pajak waris. Kalau misalnya tadi dihibah diwariskan kepada satu anak dan istri sama eh, saudara yang lain nggak dapat, maka anak yang pertama ini yang bayar full. Nah, kalau si istri ternyata tadi itu udah terlanjur nih ada nama istri dan tetap dibiarkan ada nama istri, ada nama anak-anak. Nah, ternyata istrinya meninggal lagi gitu ya, si mamahnya meninggal, maka si anak-anak harus bayar pajak atas haknya si mama tadi gitu. Betul Bu, Pak Edgar, itu tetap harus bayar. Bu Susilawati menanyakan program asuransi Diguna apa ya yang Ibu Feni presentasikan tadi. Betul, itu Diguna bentuknya. Karena sepertinya saat ini produk Diguna USD sudah jarang. Betul, Bu Susilawati. Nanti boleh ngobrol sama saya. Saya masih banyak produk US dollar. Ada 3 produk yang bagus-bagus. Bahkan untuk apa namanya beasiswa anak, kalau masih punya anak ingin menyiapkan dalam bentuk US dollar, kami ada. Kemudian Bu Vendelina, bagaimana jika mewariskan saham perusahaan kepada anak, apakah kena pajak? Bagaimana cara yang baik untuk meminimalkan pajak? Sepanjang PT-nya itu tidak ada capital gain, nilai ya tergantung dari notaris menuliskannya apa. Kalau dia tuliskan nilai saham satu lembar sama dengan 1 juta, terus kemudian ketika diwariskan diganti balik nama namanya masih senilai itu, ya tidak ada capital gain Bu Vendelina. Kecuali perusahaannya sudah berkembang, sudah besar, memang nilai value-nya sudah besar, udah otomatis enggak lagi 1 juta sama dengan satu lembar saham tidak sama dengan 1 juta lagi. Nah, kalau udah seperti itu, udah otomatis akan ada capital gain yang harus dibayar. Itu pasti. Nah, untuk meminimalkan pajak sih tergantung dari penyajiannya sih, Bu. Kalau yang untuk PT, untuk yang lain tadi, ada hal-hal yang memang nggak bisa dihindarkan, tapi yang pasti biayanya disiapkan, Bu. Gitu. Supaya dramanya nggak menyebabkan hartanya jadi milik nggak bertuan karena gara-gara nggak pernah ditebus oleh
anaknya gitu ya, karena nggak siap uang likuidnya. Pak Erijanto menyatakan kalau tanah sudah masuk teks amnesti anak karena orang tua tidak punya NPWP, tapi masih nama orang tua dan ketika orang tua meninggal, perlakuan pajaknya bagaimana? Ya tetap ada bayar pajaknya sih, pajak karena kan dia ada pada waktu Bapak mau merubah balik nama. Ini masalahnya bukan masalah pajaknya di mana karena pada waktu di BPN pengen balik nama ke nama yang sebaiknya harus segera dibalik nama ya ke kalau saat itu sudah apalagi orang tua sudah meninggal segera dibalik nama. Nah, ketika orang tuanya sudah meninggal bilang aja ya memang sudah dilaporkan di SPT-nya si anak atau di anostis bisa dibuktikan. Sudah bisa mengajukan surat keterangan bebas. Kemudian dari BPN-nya tidak diminta BPHTB-nya, hanya bayar BPHTB-nya karena pada waktu mau balik nama yang minta BPN-nya yang membalik nama, yang mau proses balik nama. Terus kemudian dari Bu Susilawati, jika harta berbentuk properti, apakah bisa menggunakan strategi dialihkan ke perusahaan menghindari pajak inheritance? Betul, tadi bisa. Tapi ya ada resiko HGB, ada resiko biaya awal untuk balik namanya. Dari Pak Edi Jackson, apakah BPHTB atas warisan yang dibalik nama kali waris boleh diminta atau dihapuskan bila rumah tanah tersebut belum dijual? BPHTB itu setahu saya untuk wilayah Jakarta aja itu memang ada nggak bayar sepanjang dia belum pernah punya rumah. Misalnya ahli warisnya itu anak pertama ini belum pernah punya rumah apapun, ketika mengajukan BPHTB bisa dibebaskan senilai maksimum NJOP-nya 2 miliar. Itu di Jakarta. Kalau Pak Edi tinggalnya nggak di Jakarta, ya nggak ada setahu saya. Jadi BPHTB tetap harus bayar. Jika orang tuanya membuat surat wasiat, apakah wasiat tersebut sah karena tidak diketahui oleh ahli waris yang lain? Surat wasiat itu ada wasiat terbuka, ada wasiat tertutup. Either bentuk terbuka ataupun tertutup, pasti minimum ada 2 saksi atau 4 saksi. Dan itu salah satunya bisa saudara, salah satunya bisa orang lain yang dipercaya. Nah, ketika mau melaksanakan, notaris itu akan waktu ada anaknya misalnya mau bikin surat keterangan waris. Sebelum membuat surat keterangan waris, biasanya notaris akan pergi ke balai peninggalan karena akan dicek pernah nggak bikin wasiat di notaris manapun, akan dicek karena disimpan di sana tuh surat wasiatnya. Nah, ketika ada surat wasiat pun bukan berarti nggak bayar PPHTP, tapi PPHTP tetap bayar. Cuman yang bayar sesuai dengan surat wasiat tersebut. Ketika akan mewarisi berdasarkan surat wasiat tersebut. Entah rumahnya, entah uangnya, entah apapun itu notaris akan berjalan sesuai dengan wasiat yang ditentukan. Nah, apakah ada risiko wasiat itu bisa di apa namanya sengketakan? Bisa. Ya, wasiat itu bukan berarti nggak sengketa. Selama hak yang namanya legitimate party itu nggak boleh dilanggar. Apa sih legitimate party? Legitimate party itu adalah hak sah, hak anak yang paten. Artinya anak itu harus mendapatkan bagiannya. Misalnya tadi tuh kalau punya tadi contohnya balik lagi ke 3 anak, anaknya itu mendapatkan 1/8. Kalau si ibunya ternyata tidak bisa harta dengan ayahnya, berarti anak dapatnya 1/8. Sepanjang 1/8 dari haknya anak itu diberikan. Kalau diberikan ya sudah, nggak akan ada sengketa. Ketika ada yang iri, ya misalnya kok rumahnya di atas namakan hanya kakak pertama aja, sedangkan rumahnya cuma satu gitu. Nah, anak kedua, ketiga pasti akan menuntut sepanjang kalau Bapak bijaksana, siapkan dalam bentuk pendamping harta tadi, uang cash, uang asuransi yang uang pertamanya cair senilai rumahnya itu. Jadi untuk adilnya, yang anak kedua, ketiga dikasihnya berupa uang pertambangan senilai rumahnya yang diberikan buat anak pertama. Itu baru namanya sifatnya adil. Jadi sebenarnya banyak sekali produk-produk asuransi itu merupakan jawaban terhadap resiko sengketa, resiko ya istilahnya segala sesuatu itu bisa dijawab di situ gitu. Makanya kenapa saya seringkali selalu eh, berkolaborasi dengan produk yang ada di asuransi karena memang itu jawabannya terhadap resiko-resiko sengketa. Menjawab ya Pak Edi. Lanjut ke Pak Satrio. Untuk bentuk usaha CW apakah berlaku seperti PT bebas pajak dividen? CV itu bukan dividen Pak, prive, memang bebas. Kalau DPT malah harus direinvestasikan dan di-reporting.
di reporting dan diinvestasi di mana? Di orang pribadinya, bukan PT yang melaporkan. Kalau dulu dividen itu tugasnya dari si PT yang melaporkan, memotong 10% dari penerima dividen. Dari pemegang sahamnya ketika terima dividen, itu akan dipungut 10% oleh PT dan PT yang melaporkan. Hari ini, dividen sudah tidak lagi berlaku seperti itu. Berlakunya adalah tugasnya dari si penerima. Penerimanya ini mau bayar pajak atau mau bebas pajak. Kalau bayar pajak 10% ya terserah uangnya mau diapain nggak apa-apa. Sedangkan kalau mau bebas pajak ya tadi tuh di reporting dan di investasi. Ya intinya nggak boleh dipakai habis. Memang kita bisa report bahwa uangnya ada di rekening tabungan dan segala macam itu sudah bisa bebas pajak gitu Pak Satrio. Dari Bu Sri Lestari, mau tanya kalau penghasilan dari luar negeri sebelumnya sudah kena pajak di Singapura. Kemudian saat kembali ke Indonesia atas semua penghasilan dan harta yang dibawa ke Indonesia apakah terkena pajak kembali? Jadi kalau ibu misalnya punya investasi di Singapura dan sekarang ibu sudah nggak lagi menjadi subjek pajak luar negeri, artinya dulu mungkin tinggal lebih dari 183 hari dari Indonesia sehingga nggak punya kewajiban melapor di Indonesia. Tapi ketika pulang sampai Indonesia kan dilaporkan semua termasuk tabungan, obligasi yang ada di Singapura ataupun punya rumah yang disewakan di Singapura. Dan di sana kena pajak tuh atas penghasilan sewanya. Kalau setahu saya investasi-investasi di sana banyak yang tidak kena pajak ya, kecuali gaji ya, kecuali penghasilan gaji. Nah, itu kalau memang masih dapat dari sana, dilaporkan di Indonesia, itu pajak yang dipotong yang ada berlaku di sana dikreditkan. Tergantung pajaknya besaran mana. Kalau besaran di Indonesia, ya nambah bayar. Kalau besaran di sana, ya nggak nambah bayar gitu. Nah, ini ada hal yang baiknya tadi, daripada repot bayar pajak atau ngitung lagi, laporkan dengan penghasilan luar negeri yang didapat dari sana, dari bunga tabungan, bunga obligasi, reksadana, klaim asuransi dari sana dan segala macam. Kalau klaim asuransi bebas pajak ya, meskipun dari Singapura. Yang seperti tadi itu ya berbagai macam saham, masuk termasuk kripto dan segala macam itu ketika direinvestasikan di Indonesia, jadi keuntungannya yang direinvestasikan bukan termasuk pokoknya tapi keuntungan aja. Keuntungannya diambil, direinvestasikan di Indonesia berbagai macam tadi instrumen keuangan, terus kemudian di report, udah bebas pajak Bu Sri daripada remote-remote nyari berapa selisih pajaknya. Itu ya Bu Sri ya. Bu Sherly, misalnya suami ber-NPWP meninggal, istri masih hidup, apakah secara otomatis NPWP almarhum suami pindah ke istri? Tidak bisa. Jadi NPWP si suami harus tutup dan istri harus bikin NPWP. Dan saat mau nutup itu ada prosesnya. Surat keterangan waris dibuat dulu, membuktikan bahwa harta yang di dalam SPT-nya suami sudah dibagi ke istri dan anak-anaknya. Jadi ada didukung dengan surat notaris, surat keterangan waris. Dan kemudian di SPT-nya si suami, jangan lupa kalau ada tanah dan bangunan diproses dulu SKB-nya. Setelah SKB keluar, baru NPWP ditutup, kemudian hartanya semua dipindahkan ke nama istri. Yang sebagian istrinya, sebagian ada yang masuk ke anaknya, dimasukin ke anak. Kalau anaknya belum cukup umur, ya masuknya ke istri semua. Gitu ya Bu Serli. Kalau Makasih, nggak Bu. ada akad Ya boleh Pak, Bu. Apa? Silakan. Gak itu apa-apa. dia Enggak, makasih ya, Bu. Thank you. Oke, sama-sama. Ibu Evelyn, jika harta yang diwariskan adalah properti yang berlokasi di Singapura, atas nama ibu, di mana ibunya sudah almarhum ya, harta tersebut sudah dimasukkan ke STP Papa, ayahnya, dan ayah masih hidup pada saat ibu meninggal. Ayah menolak waris secara notaris sehingga semua diwariskan ke anak. Itu bagus, ditolak waris supaya nggak bayar pajak waris lagi ketika Papa tutup usia. Semua diwariskan ke anak dan dibalik nama ke nama anak di Singapura. Apakah anak harus membayar pajak di Indonesia? Untuk menerima warisan dari Singapura, baik lagi apapun yang diwariskan itu nggak kena pajak. Cuman yang kena nanti saat apa namanya rumah itu dijual atau menghasilkan keuntungan, nah itu baru kena. Jadi pada waktu misalnya dilaporkan eh, nilai rumahnya senilai
300.000 sing dolar gampangnya. Ada 3 anak lagi, balik lagi. Dibagi 3, masing-masing melaporkan sepertiga, 100.000, 100.000, 100.000 sing dolar. Boleh dilaporkan. Nah, nah, ketika nanti suatu saat di beberapa tahun kemudian dijual laku gitu ya. Nah, ketika lakunya ini itu resikonya akan kena capital gain-nya. Misalnya lakunya harganya 1 juta gitu ya. Jadi kan dari 300.000 ke 1 juta untung 700.000. Nah, atas 700 ribunya ini yang kena capital gain tax-nya Bu Evelyn. Jadi yang saya maksudnya itu ya bukan pada saat tutup usia aja, tapi pada saat peralihan gitu ya. Nah, pada saat pewarisan memang masih bebas sepanjang masih dipertahankan dalam bentuk properti dan properti kecuali ketika dijual udah berubah ada capital gain-nya. Nah, atas yang perolehannya ini jangan lupa juga ada bisa dilaporkan keuntungannya dari pakai yang tadi bebas pajaknya gitu Bu Avelin. Jadi pastikan bisa memanfaatkan penghasilan bukan objek pajaknya, dilaporkan direinvestasi di Indonesia dari keuntungan ketika dijual, uangnya dibawa pulang gitu ya di Indonesia, diinvestasikan di Indonesia. Setidaknya 3 tahun baru dibawa balik ke Singapura boleh. Pak Edi tanya lagi, ada menginfokan kalau aset yang belum dilapor masih boleh BPS. Nah, yang sekarang boleh. Dengan tarif yang sama dengan BPS kemarin, betul. Dan pakai skema BPS pas final, pasal, ya betul, jilid 1, jilid 2 tergantung hartanya perolehannya sebelum 2015 atau di 2016 dan 2020. Yang pasti nggak bisa perolehannya dari 2020 ke atas ya, atau 21 sampai dengan 25. Jadi yang dibebaskan asal bisa dibuktikan terimanya memang didapatkannya di situ. Gitu ya Pak Edi. Kalau memang mau dibantu BPS silakan nanti hubungi saya. Saya tadi kemarin sudah bisa udah BPS kan orang. Eh, Ibu Melandes ya nih. Apakah rekaman? Iya direkam. Saya perlu join ketinggalan. Iya ya nanti Bu Melandes bisa tonton lagi. Nanti dibagikan oleh admin berupa Google Form isian feedback. Kemudian ada link untuk masuk ke YouTube saya. Gitu ya. Jangan khawatir Bu. Ibu Nat, jadi sebaiknya properti dihibah langsung ke anak saya dibandingkan diwariskan lalu untuk hibah apakah bisa kita kondisikan perjanjian untuk berlaku setelah usia tertentu. Nah, ini memang hibah setahu saya ya usia usia yang memang sudah cukup umur atau punya KTP gitu ya. Setidaknya punya KTP. Hibah bisa. Hibah dan waris sebenarnya nggak beda jauh, Bu. Bedanya hanya bayarnya sama, bayar sekarang kalau hibah itu. Sama-sama bayar 5%. Pada waktu melepaskannya ya bebas. Karena kan dari eh, apa namanya masih hidup dan memberikan gift tax-nya 0. Tapi untuk propertinya atas beanya kena. Bentar ya, saya minum dulu. Pak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan dengan unmute bisa ya. Ini pertanyaannya masih beberapa. Ibu Nat menanyakan lagi, jadi sebaiknya properti dipegang langsung ke... Oh, itu sama tadi ya udah ya. Bu Susilawati, untuk hutang dan utang bank apakah saat meninggal dibayar dulu sebelum bisa diberikan ke ahli waris? Betul. Hutang itu jatuh tempo, Bu. Boleh tanya ke bank. Ini kasusnya sama klien saya beneran. Dia waktu kredit bank, dia pikir ya udah kan usahanya kan diteruskan si istri gitu ya. Nggak bisa dibalik nama ke istri. Harus ditutup dulu baru buka baru. Jadi pastikan didampingi dengan eh, produk apa smart asset ya. Kalau harta dalam bentuk cash, emas, deposito, SBN, Indon, dibahkan atau diwariskan kena pajak nggak kena. Nggak kena, Bu. Yang kena cuma capital gain-nya. Pada saat emas itu misalnya dulu nyimpennya harganya di apa SPT-nya Bunat ini ngisinya dulu belinya tahun 2015 baru cuma taruhlah harga emas cuma 1 juta gitu ya. Ibu punya 1 kilo. Jadi nilai dituliskan 1 juta dikali 1 kilo. Ketika diwariskan, nah ahli waris boleh menulis langsung jumlahnya saat pewarisan itu. Dan itu enggak kena capital gain pada waktu emas itu terima. Tapi saat nanti dijual, baru kena capital gain. Indon juga sama. Indon kan US dollar. Kalau yang rupiah nggak kena.
Untuk Bu Friska, tadi Bu Feni bilang penghasilan luar negeri Singapura tidak kena pajak kalau diinvestasi di Indonesia. Apakah itu termasuk penghasilan dari kupon obligasi, capital gain, dan penjualan saham? Betul. Yang penghasilan saham di luar negeri ya, betul. Obligasi luar negeri juga termasuk. Termasuk kripto luar negeri yang tidak disimpan di Indodex ataupun di toko kripto. Karena sekarang sudah banyak ya, apa namanya, fintech-fintech lain. Butani menanyakan saya kurang paham, hibah itu pajaknya 5% atau bebas pajak? Oke, pajak. Jadi pajak itu ada dua jenis, pajak penghasilan sama bea balik nama apa bea pengalihan hak. Jadi ya dua-duanya sebenarnya pajak, cuman beda kas. Yang satu kas negara yang kita sebut masuk di dalam pelaporan penghasilan kita. Ketika terima hibah atau waris itu nilainya nol sepanjang orang tua dan anak. Terus kemudian ketika atau sebaliknya ya anak ke orang tua. Tapi yang bisa nggak yang kena adalah ketika tadi hubungan saudara gitu ya. Adik kakak itu bisa kena pajak. Terus kemudian yang 5% tadi bea pengalian hak bea untuk perubahan nama BPHTB yang bayarnya ke kasnya Pemda. Nah, itu beda, itu bea. Itu nggak bisa hilang, Bu. Itu tetap harus bayar 5%-nya, Bu Tania. Atas tanah dan bangunan ya, ini dalam artiannya ya. Oke ya, menjawab ya Bu Tania. Bu Vinca, life insurance atau asuransi jiwa yang ada nilai tunai, apakah nilai tunai harus dimasukkan di SPT sebagai aset? Betul. Karena itu ada nilainya. Satu saat ketika nggak mau dilanjutkan, dicairkan, ada nilai yang bisa diambil, itu adalah sebuah harta. Jadi tetap harus dilaporkan. Haris menanyakan untuk mengetahui capital gain dan dari warisan gimana ya pihak fiskusnya mengetahui nilai pasti capital gain sedangkan pada saat orang tua membeli orang tua juga lupa berapa pembelian asetnya non properti seperti emas. Bisa dong kita infokan capital gainnya berapa? Ya sebenarnya gini, pada waktu pewarisan nggak kena Pak Haris. Jadi sejak bapak mulai terima, misalnya si ayah nih terang-terangan nulis ada nulis logam mulia senilai sebanyak berapa rupiah mungkin bisa didefinisikan senilai 1 kilo gitu ya. Di tahun tersebut kan Fiskus tahu dari kira-kira kalau tahun tersebut itu kira-kira dengan misalnya kita tulis 1 miliar, dia tinggal googling aja tahun 2015 tuh harga LM berapa. Misalnya taruh harga LM tuh 1 juta gitu ya. Ya 1 miliar dibagi 1 juta berarti ada 1000 gram. Oke, dan 1000 gramnya ini akan dia bandingkan ya, ini diwariskan nggak ya waktu bikin surat keterangan warisnya itu terus kemudian dipindahkan ke aset anaknya ini eh, akhirnya jadi apa nih? Ternyata dia rupiahkan gitu, dia rupiahkan tuh jadi capital gain. Tapi kalau kalau masih berupa emas ya paling tinggal dirubah 1000-nya itu dari dikali harga saat diwariskan. Itu nggak ada capital gain karena memang ada pewarisannya. Jadi yang ketawanya dari mana? Ketika dari pencatatan si ayahnya ketika tutup NPWP dia akan cek si anaknya punya. Karena saya sudah ngalami kemarin ada yang saya tutup karena ayahnya meninggal, dicocokin ke ahli warisnya yang dilaporkan di warisan dia di tahun itu berapa. Apakah sudah sesuai belum? Itu kira-kira begitu ya, Pak. Oh, jadi intinya pada saat dicatat sama waktu waktu ditransfer itu ya Iya, untuk kalau pendataan. dirubah asetnya dari aset jadi rupiah. Oh, berarti nanti ketahuannya kalau sambil capital gainnya dirubah jadi non apa aset lainnya baru ketahuan selisih penjualan itunya. Iya, kan Oh. berdasarkan Bapak catat. Berarti lebih aman pada saat orang tua belum punya NPWP, kita rubah jadi ada NPWP-nya terus ngakuin sejumlah harta yang lebih maksimal dong kalau gitu jadinya. Betul, Untuk meminimal pajaknya ya, tapi betul. memaksimalkan hartanya berarti ya. Iya, Oh iya udah. Oke Bu, makasih Bu. iya, Pak. Dari Pak Edgar, kalau terima uang properti Singapura, apakah juga bebas pajak? Ya, bisa direinvestasikan bebas pajak. Karena
Tadi saya tunjukin ya, penghasilan bentuk apapun. Terus kemudian, karena waktu kita ngisi cuma nulis penghasilan dari mana gitu. Misalnya kita tulis dari Singapura gitu. Udah tulis aja. Nanti akan bebas pajak. Kalau di Indonesia kan kena pajak final 10%. Kalau dari luar negeri, laporkan di investasi gitu Pak Edgar. Dan jangan lupa diinvestasikan banyak cara. Satu-satunya yang bagus lagi, yang bebas pajak lagi gitu Pak Edgar. Jadi masuk, keluar masuk jangan taruh di tabungan lain. Kalau tabungan deposito kena pajak lagi bunganya. Itu sih ide saya ya. Bu Ida menanyakan, Bu bisa dijelaskan lebih jelas lagi agar dividen itu tidak dikenakan 10%. Saya coba share lagi ya, sekali lagi saya ulang. Ya ulang di sininya ya. Jadi ini aturannya ada di bagian pasal 4 ayat 3F. Dividen penghasilan negeri berasal dari dalam negeri maupun nanti ini panjang nih, ada yang dalam negeri, di luar negeri panjang nih ya. Ini semua masuk di bagian dikecualikan dari objek pajak di pasal 4 3 ayat 3 itu semua bunyi semua dibebaskan. Nah, itu pun juga dipertegas kembali di PMK 18 2021. Itu ini ya, tentunya ini. Pasal 34 ketika diinvestasikan di berbagai macam instrumen keuangan termasuk juga ada instrumen yang lain seperti apa namanya produk-produk lain yang disetujui oleh OJK termasuk produk asuransi yang ada investasinya yang diguna tadi ataupun yang bentuknya dana pensiun itu bisa bebas pajak. Jadi kalau yang ini semua ini apa saham pun kalau ketika diinvestasikan kan kena pajak 0,1 ketika dijual rugi apa untung. Suku juga kena 10%, saham kena, unit apa namanya reksadana enggak. Terus efek aset kena. Untuk yang real estate kena pajak saat jual beli. Deposito kena pajak. Nah, kena pajak yang enggak kena pajak salah satu produknya ya asuransi. Itu salah satu ide ya. Kemudian diinvestasikannya selama 3 tahun, dilaporkannya di akhir bulan ketiga untuk orang pribadi, untuk PT atau keempat. Dan dividen ini dilaporkan selama 3 tahun. Seperti apa? Nah, ini cara lapornya kalau di DJP pakai reporting. Kalau di Cortex itu, tadi ini contohnya ya, laporkan misalnya dapatnya 2022, ya lapornya 2023, 24, lima. Kalau yang 23 dapat 24, 25, enam. Kalau 24 yang dapatnya 25, 26, tujuh nanti lapornya. Bagian mana? Bagian layanan, pilih layanan, terus pilih permohonan layanan, terus pilih eh, cari aja pelaporan, maka keluar AS39 tinggal diklik, terus ikutin aja langkahnya. Kemudian setelah diisi akan masuk ke alur kasus, sampai alur kasusnya kadang-kadang suka blank ya, lama itu keluarnya, nanti ditunggu aja. Kalau misalnya jam-jam sibuk ya, mendingan Cortex itu diakses saat malam ya. Terus kemudian ikutin isinya aja perutaan di mana asetnya, investasinya dapatnya dari mana, dari dividen mana, dari penghasilan luar negeri mana. Di sini kan isi nih, dividen luar negeri yang perusahaan go public, terus dividen luar negeri perusahaan swasta, laba dari bersih tetap, pendapatan luar negeri apapun nih, non 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 BUT, jadi nggak ada punya badan tapi dapat penghasilan luar negeri seperti tadi itu berbagai macam saham, berbagai macam apa keuntungan dari masuk di sini. Silakan dilaporkan, diinvestasikan di mana, kemudian tinggal ikutin aja laporan investasi yang harus diisi sampai sign, sampai nanti bisa di print reportnya, sampai ngisi kode otorisasi, sampai disubmit, kemudian baru nanti kita bisa lihat dokumennya. Itu sih caranya. Kira-kira sudah menjawab Bu Ida ya? Reinvestasi kemana aja tadi sudah saya jelaskan. Contohnya ya saham segala macam. Reinvestasi terkait uang ini Pak Edi nanya lagi untuk terkait uang dalam bentuk uang mata uang asing baik dalam bentuk tunai maupun tabungan sebaiknya dikurskan ke kurs pajak di akhir tahun ikuti harga perolehan dan bagaimana dengan selisih kurs yang terjadi apakah dicatat sebagai keuntungan atau kena pajak sementara belum dijual. Jadi kalau apa namanya
untuk US dollar, kita bisa update berdasarkan tabungan terutama ya. Tabungan kita bisa update karena kan memang suka bergerak ya. Itu bisa kita update berdasarkan report dari pajak dari banknya. Biasanya langsung sudah dikurskan harga kurs per akhir tahun itu. Nah, sedangkan kalau kita punya banknote atau mata uang yang cash US atau cash mata uang asing, itu tuh ya berdasarkan perolehan kita beli gitu. Itu yang dilaporkan. Nah, capital gain-nya kapan? Nanti kalau ketika kita sudah rubah jadi harta lain, itu baru kita hitung capital gain-nya. Kalau menerima dividen di tahun 2022 di luar negeri sudah direinvestasi di Indonesia, tapi belum dilaporkan, apa bisa dilaporkan sekarang? Dicoba aja. Setahu saya nggak bisa backdate, tapi siapa tahu di Cortex ini kan kemarin di DJP itu udah di close, nggak bisa di backdate. Kalau di Cortex ini dicoba aja, saya belum coba yang di Cortex, jadi dicoba aja siapa tahu memang bisa backdate. Beberapa tahun yang lalu bisa backdate, tapi kemarin mulai tahun lalu dikunci, jadi nggak bisa backdate. Saya nggak tahu apakah bisa. Tahu saya mungkin Cortex masih longgar, dicoba aja dilaporkan Bu Evelyn. Daripada nggak dilapor kenanya untuk yang di luar negeri ini progresif Bu, bukan final masalahnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada Bu lagi? Feni mau tanya, Ya silakan. kalau misalnya belum terdaftar atau belum mendaftar di Kortek, jadi masih manual SPT-nya. Nah, apakah sistem di Kortek itu juga udah aktif gitu? Jadi artinya SPT kita yang manual itu juga disanding dengan Kortex itu gitu. Gimana, Bu? Ya betul. Cortex itu aktif nggak aktif, data ibu pasti ke-update. Oh gitu, baik Jadi Bu. tetap mesti diaktifkan Bu. Jadi kalau emang ibu butuh bantuan daripada takut salah, ya saya sebagai konsultan pajak bisa bantu ibu. Iya, makasih Bu Feni. Kasih juga. Oh, ini masih ada yang ketinggalan ya? Bentar, saya lapor tadi saya. Mulai ada dari Pak Edgar ya. Oh, Pak Edgar sudah ya. Kemudian ada tambahan lagi dari Pak Satrio. Produk investasi yang tidak kena pajak pada saat dicairkan, bentuk proposal pelaporannya di Kortek masuk di bagian mana? Di bagian yang bukan objek pajak tadi, Pak. Yang ini. Saya share lagi ya. Dilaporkannya di bagian nantinya kan cari aja yang bagian B. Nanti kan nggak beda-beda jauh. Kalau di 1770 di Romawi 3 di bagian B yang bawah itu ada penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nanti cara pelaporannya dengan 1770 nggak beda-beda jauh. Ya kira-kira ada seperti ini, tinggal pilih aja yang mana yang diisi. Gitu ya Pak, Pak Satrio ya. Bu Ida nanya lagi, Bu, kan saya dari developer, bagaimana kalau dividennya digunakan oleh pemegang saham untuk pembeli tanah, untuk perluasan lahan di perusahaan, apakah bisa dikatakan sebagai investasi yang tidak dikenakan dividen? Bisa, asal di-report. Diinvestasikan untuk membeli tanah bisa. Tapi di-report ya, Bu. Kalau nggak di-report ya kena. Makanya jangan ketinggalan reportnya. Pak Edgar tanya kalau tabungan US di bank mengikuti laporan. Tadi sudah ya, Bu Vinca, apakah sekarang bukpot dari obligasi deposito bank yang kita punya bisa dilihat di Kortek di bagian mana? Eh, sejak 2024 tuh putih potong sudah masuk ya di bagian pralaporan. Kalau di Cortex itu tinggal klik dokumen, semua putih potong ada di situ. Terutama penghasilan-penghasilan yang prepulated. Kalau yang dari bank, nah yang dari bank ini saya masih belum tahu apakah sudah langsung prepulated apa enggak. Harusnya sih logikanya prepulated sih Bu. Itu harapannya nanti udah prepulated. Jadi bisa diunduh dari, tapi karena sifatnya final sih, jadi nggak perlu diunduh sebenarnya. Harapannya nanti waktu-waktu ngisi penghasilan final tuh biasanya keisi otomatis. Kemarin saya udah coba ada beberapa yang penghasilannya yang dapat dari
bunga obligasi atau depositonya udah keisi, Bu. Ada beberapa yang udah terisi. Biblioteksnya bentuknya di bagian final, terus udah keisi otomatis. Gitu, Pak Bu Vincal. Jadi nggak perlu minta bupotnya, karena itu final. Oke? Malam Bu Feni. Saya mau Ya, tanya, Bu, yang USD itu saya mau agak bingung. Itu kan tadi Bu Feni kan bilang kalau misal tabungan USD-nya itu di bank, dibiarkan aja kita laporkan ikut laporan akhir tahun dari bank tersebut, begitu kan ya Bu ya? ya Nah, Pak Edgar. tapi kalau banknotes sebaiknya kita tulis harga perolehan kita beli banknotes tersebut, begitu kan ya? Nah, Ya, yang saya bingung itu kalau misal tabungan USD saya di bank, itu kan saya ngikutin laporan akhir tahun, tapi kan nanti aset SPT saya itu akan naik turun ya Bu ya. Soalnya kan ngikutin kursnya. Nah, itu apakah nggak sebaiknya saya tulis perolehan sekalian gitu ya Bu ya? Padahal itu kan naik turunnya unrealized begitu ya, nggak saya jual padahal tetap di bank begitu ya. iya. Jadi kalau naik turun ya nggak masalah sih, Pak, kan itu memang selisih kurs. Oh, itu nggak usah saya bayarkan ya pajaknya ya Bu ya? Nggak Nggak apa-apa dilaporkan ke ya? penghasilan. Oh, Kalau mau angkanya klop bisa dimasukin penghasilan bukan objek pajak. Kalau mau diklopin kalau yang untung. Kalau rugi kan negara nggak mau tahu. oh, iya, iya. Ya, makasih Bu. Iya Pak Edgar. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup dulu untuk record.